Oke, dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Terima kasih banyak atas waktu teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat mata kuliah Hadis Tarbawi dari kami Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, untuk pembahasan kali ini yaitu kita membahas tentang hadis tentang macam-macam syahid. Nah, untuk pematerinya pada kesempatan kali ini yaitu ada Doni Rukmara, kemudian ada Ahmad Hafiz, kemudian ada Teh Yuyun Rusdiana, ada Teh Windy Eka Putri, dan juga ada Teh Nurul Robiatul Adawiyah. Baik teman-teman, untuk pemateri yang pertama langsung saja akan dipaparkan oleh Saudara Doni Rukmara. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tenisa selaku moderator. Pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi semua teman-teman. Saya di sini akan membacakan hadis tentang macam-macam syahid. Mohon diperhatikan. Haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Sunniyin an Abi Salihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syauqin ala tariqi fa'akharahu fashakarahu lahu faghara wa qala asy-syuhada'u khamsatun al-maf'un wal-maf'un wal-ghariq wa sahibul habni wasyahidu fi sabilillahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Yang artinya menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sunni, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5. Orang yang mati akibat penyakit taun, orang yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Nah, inilah hadis, salah satu hadis tentang syahid ya teman-teman. Dan ada lagi hadis yang lain yang akan dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Selebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Doni yang telah memaparkan dan telah membacakan hadisnya. Untuk
pemateri yang kedua yaitu Teh Windy Eka Putri. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Teh Nisa selaku moderator. Saya akan melanjutkan atau ada hadis lain dari macam-macam syahid. Dalam Sahih Muslim juga diriwayatkan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ma ta'uduna syahida fikum?" Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah wa huwa syahidun. Qala inna syuhada'a ummati idan laqalilun. Qalu paman hum ya Rasulullah? Qala man qutila fi sabilillahi wa huwa syahidun. Wa man mata fi sabilillahi fa huwa syahidun. Wa man mata fi ta'un fa huwa syahidun. Wa man mata fil batni fa huwa syahidun. Wal goriku syahidun. Yang artinya siapa yang terhitung syahid menurut anggapan kalian? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka itu syahid. Beliau menanggapi, kalau begitu, syuhada dari kalangan umatku hanya sedikit. Bila demikian, siapakah mereka yang dikatakan mati syahid, wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Beliau menjawab, siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka ia syahid. Siapa yang meninggal di jalan Allah, maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit taun, maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit perut, maka ia syahid. Dan siapa yang tenggelam, ia syahid. Selanjutnya, penjelasan hadis yang akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Teh Windy yang sudah memaparkan hadis tentang macam-macam syahid. Selanjutnya akan ada penjelasan dari hadis atau syarah hadis yang akan dipaparkan oleh Saudari Yuyun. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya syarah hadis. Kalimat tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan. Dalam hadis menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalanan. Perbuatan ini termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang paling rendah, dan tentu saja menyingkirkan apapun yang menghalangi jalan, baik ranting atau papan, paku, batu, semuanya itu salah satu termasuk sedekah. Selain diampuni dosanya, itu juga termasuk ke dalam sedekah. Selanjutnya, An-Nawawi saat mensyarah hadis ini menyebutkan beberapa arti dari penderita diare, yaitu penderita mabcun atau busung air, orang yang membusuk perutnya, atau orang yang mati al-ghorik, perut, sakit perut karena matinya tuh karena tenggelam di air. Dan selanjutnya ada kata sohibul hadmi, adalah orang yang mati tertimpa reruntuhan. Dan terima kasih.
Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Yuyun yang telah memaparkan syarah hadis, dan akan dilanjutkan oleh Saudari Robiatul Adawiyah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Materi selanjutnya yaitu para ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian dalam hadis ini di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Maksud syahid di sini selain yang gugur di medan perang adalah mereka di akhirat kelak akan mendapatkan pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan. Orang yang mati syahid terbagi menjadi 3 macam. Pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir. Kedua, syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis di atas. Ketiga, syahid di dunia bukan di akhirat adalah mereka yang haus akan harta rampasan perang atau ghanimah atau mati saat lari dari medan perang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Nurul Robiatul Adawiyah yang telah melanjutkan paparan dari syarah hadis tentang macam-macam syahid. Banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari hadis tersebut. Dan pelajaran yang dipetik dari hadis akan dipaparkan oleh Saudara Ahmad Hafiz. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memfasilitasi. Sebelumnya saya ucapkan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk rekan-rekan semuanya. Pelajaran yang dapat dipetik daripada hadis yang telah dipaparkan oleh para pemateri, yaitu hadis ini memasukkan mat'un, orang yang meninggal karena wabah ta'un, ke dalam kelompok syuhada, orang-orang yang mati syahid. Maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un. Namun menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang yang syahidnya di dunia dan di akhirat. Kiranya sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Hafiz yang telah memaparkan materinya. Masya Allah sekali ya teman-teman. Ternyata apa yang sedang kita jalani hari ini, yaitu di seluruh dunia sedang terkena wabah COVID-19 dan banyak sekali memakan korban. Dan itu merupakan syahid, orang-orang yang telah kembali kepada Allah melalui perantara COVID-19 ini, itu termasuk syahid. Masya Allah sekali. Walaupun memang sebelumnya kita mengenal bahwa syahid itu terkenal identik dengan orang yang sedang berperang, dan juga tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang syahid ketika dimakamkan itu tidak dimandikan dan lain sebagainya. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang syahid karena wabah. Walaupun beliau syahid, tetapi tetap proses dalam pemakamannya tetap sama seperti orang-orang seperti biasanya. Alhamdulillah materi-materinya sudah disampaikan. Semoga
bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kurang dalam menjelaskan. Gitu. Sebelumnya, kami di sini akan mempersilahkan kepada teman-teman, silahkan kepada teman-teman yang akan bertanya ataupun teman-teman yang akan mengeluarkan pendapat mengenai hadis ini, mengenai penjelasan dari syarah hadis ini. Sebelumnya untuk pertanyaannya kami berikan 2 pertanyaan terlebih dahulu, ataupun kepada teman-teman yang lain silahkan yang ingin mengeluarkan pendapatnya. Dipersilahkan. Boleh melalui kolom chat atau langsung secara dibicarakan langsung, boleh di-unmute. From Ocep Kurniadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ocep. Apa ada yang ingin ditanyakan? Oh, ini dari ada Teh Sylvia Chandra. Bertanya, apakah jenazah korban wabah corona termasuk syahid? Dan jelaskan syarah hadisnya. Baik, terima kasih Teh Sylvia Chandra. Kami tampung dulu ya Teh. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau mengeluarkan pendapat. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Teh Anissa Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Anissa. Izin bertanya, apa keutamaan dari mati syahid? Terima kasih. Sama-sama Teh. Kami tampung dulu ya Teh. Oke, Masya Allah ada pertanyaan lagi dari Teh Gina Hidayatul Kamila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Gina. Perkenalkan nama saya Gina Hidayatul Kamila. Izin bertanya Kang Teh, bagaimana cara mengurus jenazah yang mati syahid karena COVID-19? Lalu, apakah dengan cara yang dilakukan pemerintah itu benar menurut syariat Islam? Terima kasih. Sama-sama Teh. Ditampung dulu ya Teh. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Sylvia ya. Iya, silakan Teh Windy. Pertanyaannya, apakah jenazah korban wabah
virus corona itu termasuk ke dalam syahid? Tentu jawabannya iya, termasuk pada syahid. Tadi kan sebelumnya telah dijelaskan bahwa seorang yang mati syahid itu ada penyakit taun, yang sakit perut, yang tenggelam, itu matinya syahid. Dikutip dari Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa status orang yang meninggal terkena wabah adalah syahid. Karena bagi sang ahli hadis, predikat syahid tidak hanya berarti gugur saat berperang di jalan Allah, tetapi juga muslim yang menjadi korban taun. Seperti hadis juga yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang mati syahid ada 5 macam, yaitu orang yang mati akibat penyakit taun, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena korban tertimpa reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 4940. Jadi meskipun korban taun meninggal dalam keadaan syahid, tetapi jenazahnya harus juga sama diperlakukan seperti orang yang mati seperti biasanya, yaitu seperti dimandikan, dikafani, bahkan juga disolatkan. Artinya perlakuan pun juga sama terhadap yang mati syahid seperti itu. Jenazah orang yang mati syahid dalam peperangan juga sama, harus diperlakukan seperti orang yang meninggal seperti biasanya, yaitu tentu saja semua prosesi tersebut meski memperhatikan aspek kesehatan. Seperti yang kita tahu bahwa orang yang mati karena wabah COVID ini kan harus diperlakukan dengan mematuhi protokol kesehatan juga agar tidak terpapar pada orang lain yang ikut mengurusinya, seperti mensolatkan, mengkafani, memandikan. Oke, baik, kita lanjut ya teman-teman. Alhamdulillah tadi satu pertanyaan sudah terjawab. Semoga bisa terjawab ya Teh Sylvia. Dan bila kurang jelas silahkan Teh agar bisa ditanyakan kembali. Oke, lanjut teman-teman. Silahkan bila teman-teman ada yang ingin menyanggah ataupun ingin menambahkan, sangat dipersilahkan sekali teman-teman. Dan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab.
Oh ya, oke baik teman-teman. Alhamdulillah ini ada pertanyaan lagi dari Ahmad Maulid Zaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Izin bertanya, bagaimana tanggapan pemateri jika jihad dilaksanakan dengan tujuan mengganti NKRI yang berideologikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Daulah Islamiyah? Oke, baik, terima kasih Kang pertanyaannya. Nah, nanti akan kita jawab. Baik, untuk pertanyaan dari Teh Anissa akan dijawab oleh Saudara Hafiz. Persilakan, Hafiz. Izin menjawab ya dari Teh Anissa Putri. Pertanyaannya, apa keutamaan dari mati syahid? Ada 6 keutamaan mati syahid, diantaranya pertama, dosanya akan diampuni segera setelah kematiannya. Kedua, segera diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Yang ketiga, dijaga dan dihindarkan dari siksa neraka dan tetap dijaga dalam keadaan aman dan terhindar dari rasa takut ketika dibangkitkan dari kubur. Keempat, diberi mahkota kemuliaan yang luar biasa indahnya. Kelima, dinikahkan dengan 72 bidadari. Dan yang keenam, diberi hak untuk memberi syafaat yang bisa mengeluarkan dari neraka dan memasukkan ke surga terhadap 70 orang anggota keluarganya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Teh Nurul atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Teh Anissa. Selanjutnya, tadi ada pertanyaan dari Kang Ahmad Maulid Zaini yang akan dijawab oleh Saudara Hafiz. Kepadanya dipersilahkan. Izin jawab pertanyaan dari Ahmad Maulid Zaini. Yang pertanyaannya, bagaimanakah tanggapan jika dengan tujuan mengganti NKRI yang berideologikan Pancasila dan Undang-Undang 1945 menjadi Daulah Islamiyah? Lihat dengan
tujuan yang dialogkan dan undang-undang 1945 menjadi daulah Islamiyah tidak bisa dibenarkan. Jika hal tersebut dilakukan banyak menimbulkan kacau dalam negara bermasyarakat bahkan menimbulkan perang saudara. Banyak cerita unsur jamaah pendapat bahwa tidak diperbolehkan berkata pemimpin dan menyeleweng cara memerintah selama keterlibatan dan penyelewengannya tidak sampai pada ukuran atau meninggalkan sholat dan dakwah padanya atau memimpin tanpa hadis tanpa berdasarkan ulangi jihad dengan tujuan ganti NRI yang berideologikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi daulah Islamiyah tidak bisa dibenarkan. Nah, sebab jika hal tersebut dilakukan akan banyak menimbulkan kekacauan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan bahkan dapat menimbulkan perang saudara. Banyak juga mayoritas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwasanya tidak diperbolehkannya membangkang terhadap pemimpin-pemimpin zalim dan menyeleweng dengan cara memerangi selama kezaliman dan penyelewengannya tidak sampai kepada kekufuran yang jelas atau meninggalkan salat dan dakwah kepadanya atau memimpin tanpa berdasarkan kitab Allah bagaimana yang akan sebab imam pendapat yang unggul dari kalangan mazhab Hanafi memiliki maaf sebelumnya ada gangguan atau kendala dari sinyal. Saya lanjut lagi. Pendapat yang unggul dari kalangan keempat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengharamkan tindakan makar terhadap imam atau pemimpin fasik dan mungkar. Dan meskipun tindakan makar tersebut dilakukan dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar, sebab makar kepada imam atau pemimpin dapat menimbulkan suatu keadaan yang lebih mungkar dari keadaan sebelumnya. Nah, dan sebab alasan ini tidak diperbolehkan mencegah kemungkaran, harus tidak mendatangkan fitnah, pembunuh, meluasnya kerusakan, kekacauan negara, lemahnya keamanan, dan rusaknya stabilitas. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hafiz yang telah menjawab pertanyaannya. Semoga bisa terjawab ya, Kang Ahmad Maulid Zaini. Dan kepada teman-teman dipersilahkan jika ada
pendapat atau jika ingin menambahkan ataupun menyanggah dari jawaban kelompok kami, dipersilahkan. Sangat dipersilahkan. Baik, alhamdulillah diskusi kita kali ini sudah selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dalam diskusi kita ini. Pengabdian kepada masyarakat hadis tarbawi dari kami kelompok 2. Dan Masya Allah sekali, ternyata wabah COVID-19 ini, orang-orang yang meninggal karena wabah ini itu dikatakan syahid. Dan juga dapat kita ketahui dan bahwa syahid ini ada macam-macamnya. Jadi macam-macam orang yang meninggal karena syahid itu tadi seperti hadis yang sudah dipaparkan oleh pemateri kita, yaitu diantaranya adalah orang yang pertama itu adalah orang yang mati akibat penyakit taun. Kemudian adalah orang yang mati karena sakit perut. Kemudian adalah orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, dan juga yang terakhir adalah orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi terima kasih dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.